Selamat siang, saya Hendy Vendarepi dengan NIM 9320220013. Di sini saya akan memulai presentasi saya yang berjudul Elektronika Industri. Kita pembahasannya ini. Kita mulai di slide pertama. Definisi elektronika industri. Otomasi industri merupakan pada penggunaan teknologi secara otomatis untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan konsisten dalam proses produksi yang biasanya menggunakan kontrol elektronik yang mengendalikan secara otomatis dalam industri. Jadi di dalam keindustrian, mereka sudah mulai menggunakan sistem otomasi industri, yang artinya semua alat-alat atau perangkat industri yang mereka pakai bisa berjalan secara otomatis dan dikontrol dari sang penggunanya. Lanjut slide selanjutnya, sistem kontrol. Nah, seperti slide pertama tadi, sistem kontrol juga sama. Adapun suatu mekanisme atau rangkaian komponen yang digunakan untuk mengatur, mengontrol, atau mengelola suatu sistem yang biasanya digunakan untuk mengatur parameter proses suhu seperti suhu, kelembapan, tekanan, dan kecepatan. Jadi di bagian industri, lebih tepatnya di alat mereka, biasanya ditemukan parameter seperti ini. Yang paling sering digunakan adalah parameter suhu dan tekanan. Yang kedua, sensor dan transducer adalah dua konsep yang sering digunakan dalam konteks pengukuran dan pengendalian dalam berbagai aplikasi teknik dan industri, yang biasanya digunakan untuk mengukur berbagai parameter dalam proses industri seperti suhu, tekanan, kelembapan, arus, dan tegangan. Nah, sensor dan transducer sendiri itu sama seperti sistem kontrol, cuman sensor dan transducer sendiri lebih mengarah kepada sensor atau isi dalam mesin yang mereka gunakan yang bisa mengukur atau mendeteksi suhu, tekanan, kelembapan, arus, dan tegangan. Slide selanjutnya, sejarah dan perkembangan elektronika industri. Nah, sejarah di sini merujuk kepada perkembangan elektronika industri yang telah mengalami banyak perubahan seiring dengan perpanjangan waktu dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan industri. Nah, jadi di perkembangan industri sendiri dia akan terus berkembang seiring dengan kebutuhan kebutuhan yang dibutuhkan di industri. Awal abad ke-20. Pada abad ini revolusi industri telah berlangsung selama beberapa dekade dan penggunaan mesin-mesin mulai mendominasi beberapa sektor industri. Jadi pada awal 20 itu sudah berkembang yang namanya sistem uap. Jadi mesin-mesin bertenaga uap itu sudah mulai dipantetkan dan dipergunakan di beberapa sektor di industri. Kita lanjut slide selanjutnya. Era Perang Dunia Kedua. Telah terjadi banyak kemajuan teknologi yang sangat pesat dalam elektronika industri. Contohnya dalam perkembangan radar, komunikasi nirkabel, dan teknologi kontrol. Nah, di era Perang Dunia sendiri, perkembangan industri juga sangat dibutuhkan atau lebih lebih sering dipakai oleh tentara-tentara di sana. Seperti pengembangan radar. Radar ini biasanya digunakan di bagian pesawat tempur mereka yang bisa mendeteksi beberapa jenis komunikasi radar lainnya yang tertangkap di radar mereka, dan komunikasi nirkabel itu juga biasanya terpasang di pesawat tempur mereka. Era pasca perang. Setelah Perang Dunia Kedua, elektronika semakin diadopsi dalam beberapa aplikasi industri, seperti pembuatan transistor yang menghasilkan perangkat yang lebih kecil, efisien, dan lebih andal. Nah, di era pasca perang sendiri, banyak pengembang yang mengetahui bahwa
perkembangan teknologi di era Perang Dunia itu sangat berefisien karena benda-benda di era Perang Dunia Kedua sangat besar. Jadi para penemu lebih mengutamakan keefisienan dengan cara memperkecil benda-benda elektronika tersebut agar mereka bisa digunakan secara lebih efisien dan lebih andal. Slide selanjutnya, penggunaan PLC. Pada tahun 1960 dan 1970, penggunaan PLC mulai berkembang dalam industri. PLC sendiri menggantikan sistem kontrol kabel dan relay mekanis. Nah, sistem kontrol sistem ini biasanya lebih sulit untuk digunakan. Tapi dengan ada PLC sendiri akan lebih efisien dan lebih cepat atau bisa dikatakan lebih mudah untuk diprogram. Karena itu sistem kontrol kabel dan relay mekanis sudah ditinggalkan pada era 1970. Dan selanjutnya masuk ke era internet, perkembangan internet telah membawa transformasi besar dalam elektronika industri. Peralatan dan sistem yang semakin terhubung yang memungkinkan pemantauan jarak jauh lebih efisien. Nah, di era internet sendiri, penggunaan sistem ini lebih dipertingkatkan lagi karena mereka bisa lebih efisien dalam mengontrol alat yang mereka gunakan secara real time atau jarak jauh. Kita lanjut slide selanjutnya. Perkembangan elektronika industri dalam manufaktur. Penggunaan PLC. PLC biasanya digunakan untuk mengendalikan proses-proses otomatis dalam berbagai aplikasi industri dan memungkinkan pengaturan dan pengendalian otomatis terhadap mesin, sistem produksi, dan proses-proses lainnya. Dan biasanya PLC sendiri digunakan untuk sistem yang tidak memungkinkan untuk seorang manusia mengendalikan secara penuh menggunakan tenaga mereka, dan akhirnya mereka menggunakan sistem untuk membantu mereka dalam proses pekerjaan mereka. Sensor dan transducer. Nah, di sini sensor dan transducer sendiri sama halnya dengan PLC untuk mempermudah pekerjaan manusia dan biasanya digunakan untuk mengukur berbagai parameter dalam proses industri seperti suhu, tekanan, kelembapan, arus, dan tegangan. Nah, sensor sendiri, sensor dan transducer, dia lebih berperan di bagian monitoring untuk memonitoring suhu, tekanan, kelembapan, arus, dan tegangan. Data yang dihasilkan oleh sensor ini digunakan untuk memantau kondisi operasional dan mengoptimalisasi kinerja sistem secara real time, atau bisa dikatakan secara jarak jauh lah. Kita slide selanjutnya. Oke, sepertinya sudah selesai. Jadi kesimpulannya, dalam perkembangan elektronika di zaman ini banyak sekali perkembangan dan itu juga masih bisa dikembangkan lagi karena kebutuhan di industri itu juga pasti akan berbeda-beda seiring dengan perjalannya waktu. Jadi perkembangan elektronika industri ini sangat penting bagi kehidupan manusia untuk mempermudah pekerjaan manusia di bidang industri. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada salah kata. Selamat siang.